Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu masa di Baghdad, ketika sungai Tigris mengalir tenang dan pasar-pasar ramai oleh pedagang dari berbagai negeri, Abu Nawas hidup seperti biasa di antara rakyat kecil. Ia tidak memiliki rumah megah, tidak pula jabatan, tetapi namanya dikenal di seluruh kota. Bukan karena kekayaan atau kekuatan, melainkan karena keberaniannya berkata jujur dengan cara yang tidak melukai. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, mulai dari pedagang kecil hingga pejabat yang gelisah oleh pikirannya sendiri. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid mengumumkan sebuah sayembara. Ia ingin mengetahui siapa orang paling jujur di Baghdad. Barang siapa merasa paling jujur, diperintahkan datang ke istana dan bersumpah di hadapan Khalifah. Hadiahnya sangat besar, emas, tanah, dan kedudukan. Mendengar kabar itu, orang-orang berbondong-bondong mendaftarkan diri. Setiap orang merasa dirinya jujur, setidaknya menurut ukuran mereka sendiri. Abu Nawas mendengar kabar tersebut sambil duduk di kedai teh. Ia hanya tersenyum kecil. Jika kejujuran diberi hadiah, gumamnya, maka banyak orang akan berdusta demi mengaku jujur. Hari yang ditentukan pun tiba. Aula istana penuh sesak. Satu persatu orang maju dan bersumpah bahwa mereka adalah orang paling jujur di Baghdad. Ada pedagang yang bersumpah tak pernah menipu, pejabat yang bersumpah tak pernah menerima suap, bahkan ada hakim yang bersumpah tak pernah memihak. Khalifah mendengarkan semuanya dengan wajah tenang, tetapi hatinya ragu. Ia merasa sumpah-sumpah itu terlalu indah untuk menjadi nyata. Ketika hampir semua peserta maju, Abu Nawas justru baru melangkah ke depan. Penampilannya sederhana, wajahnya tenang. Khalifah mengenalnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau juga mengaku sebagai orang paling jujur?" Abu Nawas menggeleng pelan, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Aula menjadi riuh. Khalifah mengangkat tangan, meminta semua diam. "Jika engkau tidak jujur," tanya Khalifah, "mengapa engkau datang ke sini?" Abu Nawas menjawab dengan suara mantap, "Aku datang karena aku tidak jujur sepenuhnya." Semua orang terkejut. Khalifah menyipitkan mata. "Jelaskan maksudmu." "Setiap manusia," kata Abu Nawas, "pernah berbohong, walau hanya kepada dirinya sendiri. Ada yang berbohong demi harta, ada yang demi jabatan, dan ada pula yang demi terlihat baik di mata orang lain. Aku pun manusia. Aku pernah diam saat seharusnya berbicara, dan itu juga bentuk ketidakjujuran." Khalifah terdiam lama. Ia menatap para peserta lain, lalu kembali pada Abu Nawas. "Jadi menurutmu, siapa orang paling jujur di Baghdad?" "Orang yang mengakui bahwa dirinya tidak sempurna," jawab Abu Nawas, "dan terus berusaha memperbaiki dirinya." Khalifah tersenyum. Ia membatalkan sayembara itu. "Hari ini," katanya, "aku belajar bahwa kejujuran bukanlah klaim, melainkan perjuangan." Beberapa waktu kemudian, Baghdad dilanda kemarau panjang. Sungai menyusut, ladang mengering, dan harga makanan melonjak. Rakyat mulai mengeluh, sementara para pejabat sibuk menyelamatkan kepentingan mereka sendiri. Khalifah gelisah dan memanggil para penasehatnya, tetapi solusi yang diberikan selalu berujung pada pajak tambahan bagi rakyat. Abu Nawas dipanggil ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah, "apa yang harus aku lakukan agar rakyat tidak semakin menderita?"
Abu Nawas meminta izin untuk berjalan-jalan ke kota sebelum menjawab. Khalifah mengizinkan. Sepanjang hari, Abu Nawas menyusuri gang-gang sempit, berbicara dengan petani, ibu-ibu, dan anak-anak. Ia melihat langsung kesulitan mereka. Malam harinya, ia kembali ke istana. "Jawabanku sederhana," kata Abu Nawas, "turunlah dari singgasanamu." Khalifah terkejut. "Apa maksudmu?" "Bukan secara harfiah," jelas Abu Nawas, "tetapi turunkan jarak antara engkau dan rakyatmu. Kurangi kemewahan istana, buka lumbung cadangan, dan biarkan pejabatmu merasakan hidup seperti rakyat, walau hanya sebulan." Nasihat itu berat, tetapi Khalifah menerimanya. Ia memerintahkan penghematan besar-besaran dan membuka persediaan makanan untuk rakyat. Perlahan, keadaan membaik. Rakyat kembali percaya bahwa pemimpinnya mendengar jeritan mereka. Namun keberanian Abu Nawas kembali menimbulkan iri hati. Seorang pejabat licik merancang jebakan. Ia menuduh Abu Nawas menghina agama melalui syair-syairnya. Khalifah, demi menjaga ketertiban, terpaksa memerintahkan Abu Nawas dipanggil dan diadili. Di hadapan pengadilan, Abu Nawas ditanya, "Apakah engkau merasa paling benar hingga berani menasihati Khalifah?" Abu Nawas menjawab, "Tidak. Justru karena aku sadar sering salah, aku berani mengingatkan." "Apakah engkau tidak takut dihukum?" tanya hakim. "Aku lebih takut," jawab Abu Nawas, "jika diamku menjadi sebab penderitaan orang lain." Kata-kata itu menggema di ruang pengadilan. Khalifah bangkit dari tempat duduknya dan membatalkan tuduhan tersebut. Pejabat yang memfitnah justru dipecat. Tahun-tahun berlalu, rambut Abu Nawas mulai memutih. Ia semakin jarang datang ke istana dan lebih sering menghabiskan waktu di masjid dan di rumah-rumah orang miskin. Ia berkata bahwa usia mengajarkannya satu hal, tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan suara keras, tetapi tidak boleh pula disimpan karena takut. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi berada di sebuah padang luas. Ia melihat manusia berlomba membawa beban masing-masing. Ada yang membawa emas, ada yang membawa jabatan, ada yang membawa pujian. Namun ketika sampai di ujung padang, semua beban itu jatuh dan tak bisa dibawa lagi. Yang tersisa hanyalah amal dan kejujuran hati. Ketika terbangun, Abu Nawas tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Ternyata hidup ini bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang kita tinggalkan." Tak lama setelah itu, Abu Nawas wafat dengan tenang. Tidak ada istana megah dalam pemakamannya, tetapi ribuan rakyat mengiringi jenazahnya. Mereka menangis bukan karena kehilangan orang pintar, tetapi karena kehilangan orang jujur yang berani berpihak. Sejak saat itu, orang-orang Baghdad sering berkata, "Jika engkau ingin terlihat pintar, bacalah buku. Jika engkau ingin terlihat berkuasa, kejar jabatan. Tetapi jika engkau ingin menjadi manusia, ingatlah Abu Nawas." Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil menikmati teh hangat. Langit tampak biru jernih, dihiasi gumpalan awan putih yang berarak pelan. Sultan memandangi ke atas sambil mengerutkan dahi. "Subhanallah, betapa indahnya ciptaan Allah," ucapnya pelan. "Tapi aku heran, awan itu besar dan tampak berat, mengapa bisa melayang di langit tanpa jatuh ke bumi?" Wazir Ja'far yang berada di sampingnya hanya mengangguk pelan dan menjawab, "Mungkin karena kekuasaan Allah, tuanku." Sultan mengangguk, namun rasa ingin tahunya belum juga hilang.
Ia ingin mendengar jawaban yang lebih cerdik, lebih masuk akal, dan tentu saja menghibur. "Panggil Abu Nawas," perintah Sultan dengan semangat. "Aku ingin mendengar pendapatnya tentang hal ini." Sementara itu, di sebuah gang kecil Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya yang sederhana. Ia menatap ke langit sambil memegang pancingan yang ujung tali kailnya terjatuh ke dalam ember kosong. Seorang pengawal istana datang tergopoh-gopoh dan bertanya heran, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada ikan di ember itu." Abu tersenyum tenang dan menjawab, "Aku sedang melatih kesabaran. Siapa tahu, nanti yang terpancing bukan ikan, tapi rezeki dari langit." Pengawal menggelengkan kepala sambil menahan tawa. "Sultan memanggilmu ke istana sekarang juga," katanya. Beliau ingin bertanya tentang awan. Abu Nawas langsung berdiri dan berkata santai, "Wah, kebetulan sekali. Aku memang sedang memperhatikan awan sejak tadi. Sepertinya hari ini awan akan membawa rezeki." Setibanya di istana, Abu Nawas memberi salam dan membungkuk hormat di hadapan Sultan Harun al-Rasyid. Sultan menatapnya dengan tatapan tajam bercampur rasa ingin tahu. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan, bagaimana caranya awan yang begitu besar bisa melayang di langit tanpa jatuh?" Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke arah jendela, seolah sedang menimbang-nimbang jawaban. "Tuanku," katanya tenang, "awan itu sebenarnya takut jatuh ke bumi." Sultan terkejut, lalu tersenyum heran. "Takut jatuh? Awan bukan makhluk hidup, Abu Nawas." Dengan ekspresi serius namun nada jenaka, Abu menjawab, "Benar, tuanku. Tapi coba bayangkan, bila awan jatuh, ia akan berubah menjadi hujan. Lalu mengalir ke sungai, ke laut, kemudian menguap naik lagi jadi awan. Capek, bukan? Maka awan memilih melayang saja di langit agar tidak repot bolak-balik." Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar logika itu, begitu pula para penjaga istana. Namun Sultan masih penasaran. "Kalau begitu, apa yang membuat awan bisa naik ke atas sejak awal?" tanya Sultan. Abu menjawab cepat, "Mataharilah yang membuat awan naik, tuanku. Ketika air di bumi dijemur oleh panas matahari, ia menjadi ringan dan naik ke langit. Seperti nasi yang dijemur, makin lama makin kering, makin ringan pula." Sultan tertawa sambil memegang perut. "Jadi menurutmu awan itu seperti nasi kering?" Abu mengangguk mantap, "Benar, tuanku. Dan kalau hujan turun, itu tandanya nasi tadi lembek lagi." Seluruh ruangan pun tertawa keras mendengar perumpamaan kocak itu. Namun Wazir Jafar yang duduk di samping Sultan merasa tersindir. Ia tak ingin Abu Nawas terlalu dielu-elukan. "Kalau begitu," katanya sinis, "kau yang begitu pandai, bisakah membuat awan jatuh ke tanah?" Abu tersenyum licik. "Tentu bisa, Tuan Wazir. Tapi aku butuh satu karung angin." Semua orang di ruangan itu terdiam. Sultan memandang heran, "Karung berisi angin? Dari mana kau akan mendapatkannya?" Abu menjawab santai, "Ah, bukankah aku sedang berbicara dengan orang yang penuh angin setiap hari?" Sambil melirik ke arah Wazir, suasana istana pecah dengan tawa. Wazir menunduk malu, sementara Sultan tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas, kau benar-benar licik sekaligus jenius." Setelah suasana kembali tenang, Sultan berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kau sudah membuat kami tertawa.
Tapi katakanlah, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari awan yang melayang itu? Abu menatap langit melalui jendela besar istana dan berkata lembut, "Tuanku, awan itu tinggi, tapi tidak sombong. Ia meneduhkan bumi, memberi hujan untuk tanaman, lalu pergi tanpa meninggalkan bekas. Semakin tinggi awan, semakin besar manfaatnya. Begitu pula manusia, tuanku. Semakin tinggi kedudukan, seharusnya semakin besar pula manfaat yang ia berikan, bukan kesombongan yang ditinggalkan." Sultan terdiam mendengarnya, lalu mengangguk perlahan. "Indah sekali ucapanmu, Abu Nawas. Jadi bagaimana supaya hati manusia bisa melayang setinggi awan?" Abu tersenyum bijak dan menjawab, "Ringankan hatimu, tuanku. Lepaskan kesombongan dan iri hati. Karena hati yang ringan akan terangkat tinggi seperti awan, tapi hati yang berat oleh nafsu akan jatuh seperti hujan." Sultan mengangguk kagum dan berkata, "Engkau benar-benar guru kehidupan, Abu Nawas." Namun dengan cepat Abu menimpali, "Hamba bukan guru, tuanku. Hamba hanya pembelajar yang sering menatap langit." Sultan tertawa, lalu berkata, "Kalau begitu, aku ingin satu jawaban terakhir. Bagaimana kalau aku ingin membuat awan turun ke kebunku?" Abu menjawab dengan wajah polos, "Mudah saja, tuanku. Perintahkan matahari berhenti bersinar, maka awan akan menangis dan turun jadi hujan." Sultan tertawa lagi sambil bertepuk tangan, "Kau memang tak ada duanya, Abu Nawas." Ia lalu memerintahkan bendahara memberi Abu Nawas seekor unta dan sekantong emas sebagai hadiah. Abu menerima dengan gembira, lalu berkata, "Terima kasih, tuanku. Tapi bolehkah aku minta satu hal lagi?" Sultan bertanya, "Apa itu?" Abu menjawab dengan nada serius, "Tolong kirimkan satu potong awan untuk meneduhkan rumahku. Panas sekali di sana kalau siang." Semua orang tertawa, dan Sultan pun berkata, "Kalau begitu, akan kukirimkan tenda putih besar untukmu, biar seperti awan yang melayang di atas rumahmu." Hari itu seluruh istana dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun di balik canda dan kelicikan Abu Nawas, tersimpan hikmah besar. Awan mengajarkan bahwa ketinggian sejati bukanlah tentang berada di atas, melainkan tentang memberi manfaat kepada yang di bawah. Abu Nawas pulang dengan hati ringan, sambil menatap langit biru Baghdad yang tenang. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Andai semua manusia bisa seperti awan, melayang tinggi tanpa lupa memberi rahmat bagi bumi." Memenangkan lomba berburu. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan seluruh kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut, hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan juga kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun,
lalu diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Abu Nawas berpikir sejenak, tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana, pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya, dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana, pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku, teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya. Namun Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali, malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja lalu menyuruh dua orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan kedua peserta tersebut. Dan pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang, jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Istana Seribu Pintu. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, ketika suara pedagang telah menghilang dan cahaya lentera mulai padam satu persatu, Abu Nawas duduk di tepi jendela rumahnya, memandang langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma rempah dari pasar yang telah tutup. Abu Nawas tersenyum kecil, sebab hari itu ia merasa hidup sangat tenang, tanpa masalah, tanpa hukuman raja, dan tanpa keluh kesah rakyat. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan tergesa-gesa di pintu rumah. Abu Nawas membuka, dan terlihat seorang pengawal istana tengah terengah-engah. Ia membawa gulungan surat kerajaan yang bersegel emas.
Abu Nawas, Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera ke istana. Katanya, ini sangat penting. Abu Nawas menatap langit, menghela napas. Kalau raja memanggil di malam hari, biasanya masalahnya besar, gumamnya. Ia mengambil sorban, merapikan baju, dan berangkat bersama pengawal. Perjalanan menuju istana terasa berbeda malam itu. Lentera menyala lebih banyak dari biasanya, dan banyak prajurit berjaga. Bahkan burung hantu yang biasa terdengar pun seolah ikut diam memperhatikan. Sesampainya di aula megah, Raja Harun al-Rasyid berdiri dengan wajah gelisah. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membantu kerajaan kali ini. Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba datang, tuanku. Apa yang bisa hamba lakukan? Raja menunjuk sebuah peta tua besar. Di dalam peta terdapat gambaran bangunan raksasa bertuliskan, Istana 1000 Pintu, siapa yang masuk, tak pernah kembali. Raja berkata dengan suara menurun, banyak prajurit hilang setelah masuk istana itu. Di dalamnya konon ada harta berlimpah, tetapi tak seorang pun dapat keluar. Kita perlu seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdik. Abu Nawas menarik napas panjang. Hamba mengerti, tuanku, dan hamba bersedia. Raja tersenyum lega, namun menambahkan, kau boleh menolak, Abu Nawas. Abu Nawas tertawa lembut. Menolak bukan sifat hamba, karena ketika rakyat butuh bantuan, disitulah hamba bekerja. Malam itu Abu Nawas pulang, menyiapkan perjalanan besok. Ia membawa hanya 3 barang. Seutas tali panjang, sebutir kapur putih, seekor ayam jantan, tidak ada pedang, tidak ada pelindung. Itu bukan caranya menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di depan istana 1000 Pintu. Bangunannya sangat besar, tinggi hampir menyentuh awan, dengan pintu berjejer dari bawah sampai ke puncak menara. Setiap pintu terlihat sama, tidak ada tanda. Prajurit kerajaan berbisik ketakutan, hati-hati Abu Nawas, tidak ada orang yang pernah kembali. Abu Nawas tersenyum. Kalau semua orang takut, maka tidak ada yang selamat. Justru karena semua orang takut, aku tenang. Lalu ia melangkah masuk. Begitu memasuki istana, Abu Nawas melihat lorong-lorong panjang yang tak berujung. Ada ratusan pintu di kiri, kanan, atas, bawah, sungguh membingungkan. Ia terus berjalan. Setiap kali ia membuka pintu, ia melihat ruangan lain, dan pintu-pintu lain. Disinilah kecerdikan Abu Nawas bekerja. Ia mengeluarkan kapur putih dan menandai pintu pertama yang ia buka dengan tanda X. Lalu ketika ia masuk pintu berikutnya, ia menandai lagi. Dengan begitu ia bisa tahu mana pintu yang sudah ia coba. Hari demi hari berlalu. Abu Nawas tidur mengandalkan ayam jantan yang berkokok setiap pagi di dalam istana gelap itu. Ia mengikat tali panjang ke pinggangnya, menelusuri ruangan demi ruangan agar tidak tersesat terlalu jauh. Namun, semakin ia menelusuri, semakin banyak pintu yang muncul. Seolah istana itu hidup dan berubah setiap kali ia bergerak. Suatu malam, saat Abu Nawas hampir putus asa, ia mendengar suara langkah kaki halus, seperti seseorang berjalan tanpa ingin ketahuan. Abu Nawas pura-pura tertidur. Ia menunggu. Begitu suara itu mendekat, ia membuka mata. Ternyata seorang lelaki tua dengan jenggot panjang, berpakaian seperti penjaga kuno. Orang tua itu berkata, banyak orang masuk istana ini untuk mencari harta. Tapi kau berbeda.
Kau tidak mengambil apapun. Kau mencari jalan keluar. Kau cerdik, Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, kalau begitu, tunjukkan jalan keluarnya. Orang itu tertawa lembut. Jalan keluar bukanlah pintu rahasia, melainkan kesabaran dan akal. Kakek itu menunjuk ke satu pintu yang sangat kecil di sudut ruangan. Hampir tidak terlihat mata manusia. Abu Nawas mendekat. Tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, hanya pintu kecil sederhana seperti pintu rumah orang miskin. Seseorang yang hanya menginginkan harta tidak akan melihat pintu kecil ini, kata kakek itu. Karena ia sibuk mencari pintu yang besar dan mewah. Abu Nawas mengangguk. Ia membuka pintu kecil itu perlahan, cahaya terang muncul, dan ia bisa melihat gerbang luar. Sebelum keluar, Abu Nawas menoleh. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau menang bukan karena kuat, tapi karena tidak serakah." Setelah kembali ke Baghdad, rakyat bergembira. Raja menyambut Abu Nawas di singgasana besar. Katakan, Abu Nawas, harta apa yang kau bawa dari istana 1000 pintu? Abu Nawas menjawab dengan tenang, hamba membawa harta terbesar, tuanku, yaitu jalan keluar. Raja memandang Abu Nawas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum bangga. Kalau semua orang seperti engkau, dunia akan jauh lebih damai. Abu Nawas hanya menunduk sambil menahan menguap kecil. Kalau begitu izinkan hamba pulang dan tidur, tuanku. 3 malam hamba tidur berbantal lantai marmer istana itu. Punggung hamba protes. Semua orang tertawa sampai air mata mengalir. Raja menjawab sambil tertawa, pulanglah, Abu Nawas. Tidurlah dengan damai malam ini. Dan jangan takut kalau besok kerajaan punya masalah lagi, aku pasti memanggilmu. Abu Nawas lagi-lagi menghela napas panjang. Itu justru bagian yang membuat hamba tidak bisa tidur nyenyak. Tawa pun berkumandang sampai malam. Dan pada malam itu, Abu Nawas pulang ke rumah. Ia menutup pintu dengan tenang, menuang secangkir teh manis, kemudian memandang jendela seperti malam pertama ketika kisah ini dimulai. Namun kali ini ia lebih merasa bahagia. Karena ia tahu, tidak ada pintu yang mampu menjebak manusia selama ia menggunakan akal, kesabaran, dan hati yang tidak serakah. Angin malam berhembus lembut, lentera redup. Ketika kantuk datang, Abu Nawas berbaring dan berbisik pelan. Ada banyak pintu dalam hidup, tapi pintu untuk keluar dari masalah selalu ada. Kita hanya perlu mencarinya dengan tenang. Dan kota Baghdad pun kembali tidur damai. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu,
dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar. "Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad." Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, "Tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya? Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur." Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, "Atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar." Orang-orang mulai berbisik. "Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong?" Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. "Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli." Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, "Baik, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan." Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. "Bagaimana kau tahu itu hanya trik?" tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, "Tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri." Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. "Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu." Abu Nawas menepuk dahinya. "Astaga, aku belum sarapan." Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara." Abu meluruskan sorbannya dan berkata, "Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka." Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. "Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang." Abu memiringkan kepalanya.
Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, "Aduh, jangan jatuh, jangan jatuh." Abu tersenyum penuh arti. Sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu. Ia kembali ke hadapan Sultan. Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil. Sultan terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru. Dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, "Jangan jatuh," itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, "Tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu." Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, "Setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku." Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. "Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini." Abu Nawas, "Terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini." "Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu." "Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana?" "Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita." Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. "Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan." Abu Nawas, "Tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh." "Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana."
Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah. Jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana, setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Asteris. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuai oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur.
Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika.